Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap hari kita harus senantiasa mengintrospeksi diri kita sendiri. Dan tentu di dalam kita mengintrospeksi, kita memerlukan apa yang perlu kita introspeksi. Saudara, tentulah hanya melalui firman Tuhan kita baru bisa melihat bagaimana dan siapakah diri kita. Saudara, introspeksi adalah hal yang penting. Karena kita adalah manusia yang rentan untuk menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Satu hal yang perlu kita imani adalah bahwa Tuhan tidak pernah berniat dan bertindak hal yang jahat. Namun mengapa dosa dan kejahatan itu bisa terjadi? Karena manusia itu adalah manusia yang berdosa. Dan juga jangan lupa bahwa iblis, dia terlibat di dalam segala sesuatu karena iblis itu adalah oposisi kepada Tuhan. Dan dia mencoba manusia agar manusia melawan Tuhan. Saudara, kejahatan dan dosa itu terjadi di dalam seizin Tuhan. Namun bukan Tuhan yang melakukannya atau yang menggerakkannya. Namun, semua itu Tuhan izinkan terjadi untuk menyatakan siapakah sesungguhnya manusia itu. Manusia adalah manusia berdosa, dan dia bertanggung jawab atas dosanya. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa terang itu telah datang, tetapi manusia itu memilih kegelapan. Saudara, hal ini memberitahukan kepada kita bahwa kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada manusia juga menjadi penghakiman yang Allah jalankan kepada manusia, karena melalui kebenaran itu manusia menyatakan siapakah sesungguhnya manusia, yaitu manusia itu melawan Tuhan. Saudara, disitulah saudara, ketika seseorang diselamatkan, semua itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri seseorang. Saudara, mari kita membaca 2 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai dengan 17. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia. Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Betsheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentaranya itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan lalu mulai dari Aroer dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaeser. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Beersheba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun pada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad melihat Daud demikian. Pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku melakukan kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datanglah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu. Atau,
Maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Araunah, orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa ini demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang kita baca dari peristiwa ini adalah kisah bagaimana Raja Daud mengadakan sensus kepada seluruh rakyat Israel. Dan saudara, ini kemungkinan adalah pada masa-masa akhir daripada pelayanan Daud atau kehidupan Daud. Saudara, sensus sampai hari ini merupakan pekerjaan yang sangat besar. Kita tahu kalau hari ini kita melakukan sensus, maka pelaksanaannya banyak dibantu oleh teknologi. Tetapi saudara, bagaimana sensus itu dilakukan pada zaman Raja Daud? Saudara, tentulah sensus itu merupakan usaha yang sangat besar. Dan jikalau tidak terlalu perlu, mungkin mereka tidak lakukan sensus. Dan ternyata saudara, sensus itu dilakukan oleh Yoab bersama tentara-tentaranya baru selesai 9 bulan, 20 hari. Dari Dan sampai Beersheba. Saudara, itu menunjukkan bahwa kalau memang tidak ada kepentingan, maka sensus itu dihindari oleh mereka. Saudara, bukankah Yoab bertanya seperti itu kepada Raja Daud, mengapa engkau mau melakukan hal ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah pesan firman Tuhan dari bagian yang kita baca hari ini? Yang pertama, saudara, Tuhan tidak mencobai kita, tetapi kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata begini, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca kisah ini, kita bisa menjadi heran. Kenapa Tuhan yang memerintahkan, tetapi Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dikerjakan oleh Raja Daud. Saudara, di awal kisah ini sudah dikatakan bangkitlah pula murka Tuhan kepada Israel. Saudara, kita tidak mendapatkan konteksnya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Allah murka berarti ada sesuatu dosa di dalam bangsa Israel. Dan dosa itu tidak diungkapkan di dalam kisah ini. Tetapi kisah ini mengisahkan adanya survei atau sensus penduduk bagi orang-orang Israel. Saudara, sensus dilakukan oleh seorang raja di dalam 2 hal. Yang pertama, terkait dengan keuangan negara, pajak. Yang kedua, terkait dengan kebesaran bangsa, kekuatan bangsa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kemungkinan yang tidak dikisahkan dalam kisah ini bahwa di dalam hati bangsa Israel termasuk Raja Daud ada sebuah keangkuhan, kesombongan. Sehingga Tuhan yang melihat hati mereka. Maka Alkitab berkata, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Saudara, kisah ini dikisahkan juga di dalam 1 Tawarikh pasal 21. Kalau saya bacakan ayat pertama sudah dikatakan begini. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung
orang Israel. Saudara, di dalam dua kitab ini kita melihat yang satu berkata Tuhan murka kepada bangsa Israel dan Tuhan menghasut Daud. Tetapi di satu Tawari dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud. Yang berbeda adalah yang satu Tuhan murka, yang satu iblis bangkit melawan. Saudara, Tuhan bukanlah oposisi umat Tuhan, tetapi iblis, dia adalah oposisi daripada umat Tuhan. Lalu Alkitab mengatakan di dalam Samuel dikatakan bahwa Tuhan menghasut orang Israel. Tetapi di dalam Tawari dikatakan setan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kedua kisah ini meskipun ada perbedaan, sebetulnya tidak ada perbedaan. Dari sisi kitab Samuel, bahwa segala sesuatu harus di dalam seizin Tuhan. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Sehingga seakan-akan segala sesuatu berasal dari Tuhan. Tetapi saudara harus diingat, yang berasal dari Tuhan belum tentu Tuhan yang menggerakkan. Tetapi Tuhan mengizinkan. Tetapi di dalam Tawari, dia mengisahkan sebetulnya siapa yang melakukan itu. Itulah iblis, saudara. Yang dikatakan melawan orang Israel dan membujuk Daud untuk menghitung. Saudara, Tuhan tidak pernah mencobai. Tetapi iblis, dialah yang mencobai. Saudara, pencobaan iblis kepada Daud dan bangsa Israel adalah sebuah pencobaan yang kelihatannya wajar. Wajar dalam arti begini, apa salahnya kita menghitung jumlah daripada penduduk Israel dan pasukan perangnya? Saudara, memang tidak ada salahnya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis tahu kelemahan manusia. Bahwa manusia cenderung menjadi orang yang sombong. Saudara, ketika orang-orang disajikan sesuatu prestasi kepada dirinya, saudara-saudara, iblis tahu ini adalah kesempatan untuk menjatuhkan orang-orang yang mengasihi Tuhan karena kesombongan. Disitulah kita berkata, Tuhan murka kepada mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Daud menghitung atau mensensus penduduk Israel, saudara, dalam Taurat ada aturannya. Saudara, aturannya adalah di mana orang-orang disensus, saudara-saudara, maka mereka itu harus membawa kurban kepada Tuhan. Saudara, ini memberitahukan bahwa orang-orang disensus bukan milik Raja Daud, bukan karena prestasi pemerintahan Raja Daud, tetapi itu adalah milik Tuhan. Segala kemuliaan kepada Tuhan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kasus yang Daud lakukan, Daud tidak melakukan itu. Saudara, Daud, dia sebelum melakukan sensus, dia sudah berdosa kepada Tuhan. Karena di dalam hatinya, bersama masyarakat Israel, ada sebuah kesombongan, merasa diri kuat, merasa diri hebat, merasa diri mulai berkembang. Disitulah saudara kita berkata, Tuhan murka kepada bangsa Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah, Tuhan bukan hanya melihat apa yang nampak di luar, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam. Saudara, ketika Tuhan melihat apa yang di dalam, orang lain belum melihat, tetapi Tuhan sudah melihat. Saudara, Tuhan bisa murka, Tuhan bisa marah, melihat kita memiliki niat hati yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa Tuhan mendisiplin kita di dalam kasih setianya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Saudara, setelah Daud melakukan sensus, maka hati Daud sangat berdebar-debar dan dia tahu ini salah. Saudara, ada kalanya kita demikian juga, bukan? Ketika segala sesuatu tersembunyi dalam hati kita, hal-hal yang menyimpang, kita belum menyadarinya. Atau kita menyadarinya, tapi kita tidak menginsafinya. Tetapi waktu kita melakukannya, kita baru sadar, kita baru ngeh, kita sedang salah. Saudara, Daud mengalami hal seperti itu.
Lalu datanglah Nabi Gad kepada Daud. Dan Nabi Gad memberitahukan Daud apa yang Tuhan sampaikan. Saudara, Tuhan memberikan 3 pilihan. Yang pertama, Israel ditimpa kelaparan selama 3 tahun. Atau Daud dikejar-kejar musuh. Atau 3 hari terkena penyakit sampar. Saudara, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Saudara, Raja Daud berkata, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Saudara, Daud adalah raja yang dekat dengan Tuhan. Saudara, dia mengenal Tuhan. Disitulah saudara, mengapa Daud berkata, lebih baik aku ini jatuh ke dalam tangan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Dia mengingat kasih setianya. Dia mendisiplin kita di dalam kasih setianya. Dia bukan mendisiplin kita di dalam murkanya untuk membinasakan kita, menghancurkan kita. Tetapi dia mendisiplin kita supaya kita boleh mendapat bagian di dalam kesuciannya. Dan masuk dalam rencananya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau dan saya mengalami didikan Tuhan, kita harus ingat. Memang Tuhan marah dengan kita. Memang Tuhan murka dengan kita karena kesalahan kita. Tetapi dia melakukannya di dalam kasih setianya. Apa artinya? Saudara, dia memegang perjanjian kepada kita. Perjanjiannya perjanjian kekal. Kita tidak pernah dipecat jadi anak-anak Tuhan. Sekali kita menjadi anak Tuhan, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada kita? Karena dia pandang baik untuk kebaikan kita. Firman Tuhan berkata begini dalam Ibrani 12 ayat 10-11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa indah Tuhan kita, bukan? Ketika kita mengalami hal-hal yang pahit yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, tidak berarti Tuhan ingin menghancurkan kita. Tapi dia ingin supaya kita dikuduskan di dalam hidup kita. Saudara, oleh karena itu saudara-saudara, betapa indah sebagai orang percaya kita mengerti apa artinya pertobatan. Saudara, orang percaya tidak ada yang sempurna. Tetapi siapakah orang-orang kudus itu? Yaitu orang-orang yang tahu bertobat kepada Tuhan. Saudara, itulah Raja Daud. Dia menjadi seorang yang diperkenan Tuhan. Karena dia seorang yang mengerti betapa baiknya Tuhan. Betapa kasih setianya Tuhan. Dan dia tahu dia harus menjadi orang yang rela bertobat. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan sedang membentuk kita. Mungkin dengan hal yang tidak nyaman. Saudara, kita harus berkata, lebih baik saya jatuh ke dalam tangan Tuhan. Karena ketika Tuhan mendisiplin saya, dia mendisiplin dengan kasih sayang dan kasih setia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami mengintrospeksi diri kami masing-masing ke dalam hati kami yang dalam melalui firman-Mu. Karena ya Tuhan, sebelum kami berbuat, kami ada niat hati dan Tuhan sudah tahu semuanya. Kami tidak ingin kami menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan marah, membuat Tuhan tidak berkenan. Tapi Tuhan tolong kami menjadi orang-orang yang tahu bertobat. Karena Tuhan, ketika Engkau mendisiplin kami, Engkau berdisiplin kami dengan kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.